أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kebiasaan Umar radhiyallahu anhu sebagai seorang pemimpin adalah melihat langsung keadaan rakyatnya. Umar radhiyallahu anhu terbiasa berkeliling negerinya pada malam yang larut. Ketika sampai di sebuah rumah, Umar radhiyallahu anhu melihat lampu di rumah tersebut masih menyala, menandakan bahwa pemilik rumah tersebut masih dalam keadaan terjaga. Sehingga rasa ingin tahu Umar radhiyallahu anhu pun timbul. Dengan perlahan dan tanpa suara, Umar radhiyallahu anhu mendekati rumah tersebut dan mendengarkan percakapan penghuni rumah tersebut. Sang ibu merasa bahwa susu yang mereka dapatkan dari hasil memeras kambing hari ini sangat sedikit hasilnya. Si anak gadis menjawab bahwa bisa saja susunya sedikit dikarenakan musim kemarau dan rumput yang seharusnya dimakan kambing-kambing mereka berkurang. Sehingga kambing-kambing mereka pun tidak menghasilkan susu seperti biasanya. Sang ibu menyuruh anak gadisnya untuk menambahkan air pada susu mereka. Dengan begitu mereka bisa untung lebih banyak. Sang anak tidak menyetujui tindakan ibunya. Ia pun menolak dengan santun. Ibu, bukankah Khalifah Umar melarang setiap penjual susu mencampur susunya dengan air? Kali ini sang ibu menjawab dengan nada lebih pelan dan membujuk. Khalifah Umar tidak ada di sini dan lagi pula malam sudah larut. Tidak akan ada orang yang tahu, nak. Anak gadisnya pun beristighfar dan berkata, Astagfirullahaladzim, Bu. Khalifah memang tidak ada di sini dan tidak melihat kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Bukankah Allah Maha melihat, Ibu? Sang ibu pun ikut beristighfar dan bahagia dengan kejujuran anaknya. Di luar rumah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan dengan penuh takjub. Sahabat beriman, penasaran dengan kisah selanjutnya? Nah, jangan kemana-mana, simak ulasannya dalam sajian Rumah Islami Channel. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar siar Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Inilah sepenggal hikmah yang dikutip dari peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Perlindungan dari Allah, pengawasan dari Allah, dan pertolongan dari Allah adalah hak bagi orang-orang yang benar-benar yakin tentang adanya Allah. Susunya satu kendi berapa, Bu? Biasa, Bu. Harga susunya setengah dirham. Aduh, kenapa mahal sekali? Harga susu kan sekarang sangat murah, Bu. Ya, bagaimana lagi, Bu? Harganya memang begitu dari dulu. Ayo ibu-ibu, susu kambing saya ini murni dan murah. Ayo silakan, siapa yang mau beli? 5 cawan untuk 1 dirham. Ayo, ayo, susu murah dan sehat. Nah, ibu barusan dengar sendiri kan? Susu yang ibu jual itu terlalu mahal. Ayo, Lebih mari baik ibu-ibu, susu murah. saya beli di sana Susu saja. murah. Ayo ibu-ibu. Iya, ayo ke sana.
susu murni dan segar. Susu. Siapa yang mau beli susu? Susunya, Bu. Kakak, aku mau beli susunya. Assalamualaikum, Aisyah. Waalaikumsalam. Perlu berapa kendi hari ini? 1 cawan saja, Kak. Oh iya, bagaimana keadaan ibu kakak? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah, ibu baik-baik saja. Sekarang sedang di pasar, berjualan seperti biasanya. Ini uangnya, Kak. Terimalah. Wah, uang kecil saja. Kakak tidak punya kembaliannya. Sudah, tidak apa-apa. Kakak boleh ambil kembaliannya. Terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Baiklah kalau begitu, kakak pamit dulu ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susu. Siapa yang mau beli susu? Seorang gadis penjual susu Susunya, Pak. tinggal di pinggiran kota Madinah bersama ibunya. Dan sejak beberapa tahun yang lalu, ia telah menjadi yatim dan harus berjuang bersama ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mbak, kamu jangan nakal begitu dong. Mbak, tunggu. Mbak, kamu mau kemana? Kembali, kamu jangan membuat orang susah. Nah, begitu dong. Itu namanya kambing pintar. Nak, jangan lama-lama mainnya. Hari sudah hampir gelap. Kita masih harus memerah susu. Jangan sampai kita terlambat sholat maghrib. Iya, Bu, sebentar. Saya ikat dulu kambingnya. Hari ini dagangan kita sepi. Langganan kita mengeluh. Harga susu jualan kita lebih mahal dibanding yang dijual pedagang lain. Jadi, banyak yang tidak jadi belanja ke tempat kita dan pindah ke pedagang lain. Kok bisa begitu ya, Bu? Padahal kita hanya sedikit sekali mengambil untung. Kalau susunya dijual lebih murah lagi, kita akan dapat apa? Rasanya tidak mungkin bisa dijual lebih murah kecuali susunya dicampur dulu dengan air. Iya kan, Bu? Iya, ibu rasa pedagang yang lain memang telah mencampur susu dagangan mereka dengan air, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Apa kita harus seperti mereka ya? Ibu khawatir. Astagfirullah. Ibu, itu tidak benar. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan seperti itu. Demi Allah, Bu, kita harus tetap jujur. Percayalah, Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Astagfirullahalazim. Engkau benar, Nak. Lagi pula, tadi itu cuma prasangka ibu saja. Maafkan ibu. Mudah-mudahan prasangka ibu keliru. Iya, Bu. Semoga dugaan kita itu tidak benar. Ayo kita pulang. Sudah hampir maghrib. Dengan menjual susu kambing perahan, mereka menyambung hidup.
meski keuntungannya tidak seberapa. Sampai suatu ketika, Ayo silakan dipilih. Ya, siapa yang mau ambil banyak bisa dikasih murah. Ayo silakan. Aku milih. Ayo. Oh ya, sebentar ya. Oh ya boleh silakan ya. Wah, sudah rapi semua, Bu. Bisa kurang lagi. Iya, ada apa, Pak? Dipilih. Wahai Ibu, bagaimana penjualan susu kambingmu akhir-akhir ini? Alhamdulillah lumayan, tapi belakangan ini memang kurang laku. Ibu tahu apa sebabnya? Itu karena susu yang Ibu jual terlalu mahal. Benar sekali, Bu. Karena mahal, pembeli jadi enggan. Coba kalau Ibu menjualnya lebih murah. Aduh, bagaimana ya? Susu yang saya jual ini kan sebenarnya tidak mahal. Saya mengambil untungnya cuma sedikit. Kalau harganya diturunkan lagi, pasti saya akan merugi. Ibu mau tahu caranya agar susu bisa dijual lebih murah tapi tetap untung? Lebih murah, tapi tetap untung. Benar, Bu. Ibu tidak percaya. Begini, Bu. Kami sarankan susu itu dicampur air saja. Jumlahnya pasti akan lebih banyak. Dan yang paling penting, Ibu bisa menjualnya dengan harga lebih murah. Sehingga para pelanggan Ibu akan sangat senang. Aduh, maaf. Saya tidak mungkin melakukan itu. Saya tidak bisa. Maksud kami begini, Bu. Semua pedagang susu kambing di kota ini sudah sepakat mencampur susu yang mereka jual dengan air. Ya, tapi kalau Ibu tidak mau, ya terserah. Kami bertiga hanya merasa tidak enak kalau para pelanggan Ibu pindah semua untuk membeli susu pada kami. Atau begini saja, bagaimana kalau kami yang mencampurkan susu ini? Ibu cukup menjualkannya saja. Maaf ya bapak-bapak, bukankah ini perbuatan jahat? Kalau sampai ada yang tahu bagaimana? Alah, Ibu jangan banyak alasan. Ibu pasti ingin mengatakan kalau kami ini penipu, iya? Aduh, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud begitu, sungguh. Sabar temanku. Kami mohon maaf, Bu. Kami akan pergi. Awas, Ibu akan menyesal telah menghina kami. Sepulang dari masjid sehabis sholat Isya, Khalifah Umar bin Khattab nampak gusar saat berbincang dengan sahabatnya. Oh iya, aku mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Akhir-akhir ini banyak susu kambing yang dijual di pasar sering terasa encer, seperti dicampur dengan air. Aku juga mendengar hal yang sama, wahai Amirul Mukminin. Kita harus menyelidikinya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Wahai para pedagang dan seluruh penduduk Madinah, dengar, aku ingin menyampaikan sebuah maklumat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maklumat ini berisi peringatan tentang larangan mencampur susu kambing dengan air. Karena kami mendengar susu yang kalian perjualbelikan ada yang telah dicampur dengan air. Ternyata begitu ya. Beliau ingin mengingatkan kepada siapa yang melakukannya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dan jauhilah perbuatan curang, karena itu adalah perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang tetap melakukannya,
Bersiaplah menghadapi pedang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya. Demikianlah maklumat ini aku sampaikan. Peringatan Amirul Mukminin serta-merta membuat nyali para pencampur susu itu ciut. Akan tetapi, perempuan tidak tahu diuntung. Pasti kamu yang telah melaporkan kami pada Umar ya? Kalau tidak mungkin dia tahu tentang masalah susu ini. Dasar sok suci. Apa yang kalian lakukan? Apa salah saya? Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.